Hai guys, welcome back to Miracles. Apa sih? Aku dari luar tiba-tiba datang atau duduk aja. Hai Ini guys. kelihatan bentar. Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu temen gue, ngomongin tentang gap year. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama Esa. Silakan Sa. Hola, nama gue Esa. Umur gue. Jadi ya gue dulu mantan murid Zenius gitu. Terus gue dulu gap year. Mantan murid, ya, alumni. Iya. Gue alumni Zenius X dulu tuh namanya. Nah di situ gue gap year gitu, gue gap year. Nah di sini gue bakal ceritain kenapa sih gue milih gap year, terus seru gak sih, terus tekanan apa aja yang gue alami. Sebelumnya kenalin dulu lo jurusan apa, Oke. universitas apa, ya. Ya gue jadi lupa. Jadi gue tuh dulu di SMA 1 Depok, terus lagi gue nggak lulus SNMPTN pertama. Akhirnya udah fine aja, gue pengen, justru seneng gue nggak lulus, gue bisa main. Akhirnya di tengah jalan, ini ceritanya sebenarnya panjang gimana caranya gue bisa dapet jurusan yang gue pengen, yaitu teknik material ITB. Nah akhirnya ya di tahun 2000 sekian gue masuk masuk FTMD ITB, dan ya udah gue masuk jurusan material. Mau dari mana mulai? Mulai dari ini deh, dari lo kelas 3 SMA nih, lo udah kepikiran nggak mau pilih jurusan apa, dan persiapan lo gimana ikut SBMPTN di tahun pertama lo lulus SMA gitu? Iya. Jadi dari kecil tuh sebenarnya gue pengen masuk ITB, karena gue dari kecil di Bandung. Gue ngeliat nyokap gue, ngeliat kakak-kakak sepupu gue, banyak yang masuk ITB. Tapi begitu seiring berjalannya waktu, gue SMA bandel, SMP main mulu segala macem, kayak orang tua gue sama om gue kayak kayak gini mah gak bakal masuk ITB, lu kuliah juga udah masih mending lu, kayak gitu kan. Gue digituin dulu. Emang lo bego ya dulu ya, di kelas ranking berapa? Gue 10 besar mulu sih dari Wow. belakang. Oh oke. Sebenarnya tadi pertanyaannya gue lupa. Lo kelas 3 SMA, akhir-akhir kelas 3 SMA udah kepikiran nggak mau masuk jurusan apa, dan persiapan lo gimana buat SBMPTN? Justru itu, ya gue pokoknya pengen ITB aja. Karena ya pertama ITB tuh tempatnya dingin, adem, buat main enak gitu. Buat main enak, bukan buat belajar. Oh iya, siap. Buat main enak. Terus lagi ngeliat Bandung, gue seneng banget Bandung. Akhirnya gue mutusin pengen ITB, jurusan apa gue nggak tahu. Dan akhirnya kelas 3, gue realistis lah ya ngeliat teman-teman gue yang rajin belajar sana sini, les bolak-balik sampai muntah gitu kan. Terus gue sedangkan gue main mulu, nongkrong gitu kan. Nah itu jadi gue jadi mikir kayak kagak layak deh gue masuk ITB, sedangkan teman-teman gue pada rajin-rajin gitu. Nah itu masalahnya, begitu gue mulai belajar nih di sekolah deh, pas SMA gue tuh udah tahu. Gue pas ngeliat buku, baca-baca tentang materi apalah, biologi, kimia, fisika segala macem, gue ngeliat teman-teman gue pada ambis, pada diskusi. Gue tuh nggak nyambung sama diskusi mereka karena lo nggak ngerti apa-apa gitu. iya, ya, nyambungnya. mereka udah kemana, gue kayak apaan sih gitu. Oh gitu. Karena ilmu gue bolong dari Dari SMP. SD. Ilmu gue, petak gue bolong. Oke, dia otaknya bolong guys. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi temennya udah ngerti, dia bingung nih ngomongin apaan, bahkan nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Iya. Nggak ngerti apa yang lo nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti, gue nggak Nggak ngerti ngerti gimana. apa. Nah itu tuh masalah. Nah, terbesar. terus di sekolah juga kan gue kadang-kadang masuk kelas lah ya, kadang-kadang masuk kelas, terus gue nonton guru gue, ini apaan sih, pertama introduction, oke lah ngerti. Pas udah ke dalam udah bongkar rumus Di segala kelas macam. 3 SMA ya? Ya dulu kalau SMA lah. Oh, Ya, SMA. dulu Oke, terus Ya, akhirnya gue di situ ngelihat, ya akhirnya gue baca buku paket, habis itu ujian, apa sih nih, gue kayak ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Gue boleh ngomong kasar ya? nggak usah. Gue kayak ditelan di Cekokin. cekokin makanan sampai gue mau muntah deh, ini apaan sih semua gitu. Nah pada akhirnya gue pas ngelamun, pernah suatu saat gue ngelamun, sekolah tuh ngapain sih sebenarnya gitu kan, nyusahin doang gitu. Teman-teman gue banyak tuh yang nggak sekolah, artinya dia lulus SMP terus jalan bisnis terus kaya gitu, terus sukses ya, maksudnya punya duit gitu. Terus gue ngapain sekolah ya, orang mahal-mahal S1. Terus juga gue lihat ada kakak-kakak senior gue yang di komplek gue dulu, di rumah gue, udah lulus kuliah S1, dapat kerja juga susah gitu. Jadi ngapain sih sekolah gitu. Kalau tujuannya mau cari uang ya mending langsung kerja aja bisa gitu. That's tanpa it. kuliah ya. Terus Yeah. Nah pada akhirnya gue realistis lah ya pada saat nah ini masalah bedanya. UN kan tuh, UN UN dulu. UN dulu pas sudah kelas 3 mepet-mepet, UN
gue punya kakak senior yang nggak lulus. Oke. Dia, UN-nya nggak lulus? iya. Oh iya, oke terus. Jadi dicenginnya seumur hidup. Gue nggak mau. Gue harus lulus UN. Ya itu gue pokoknya harus lulus UN. Gimana pun caranya. Nah itu akhirnya pas UN gue belajar. Ternyata soal UN tuh nggak sesusah itu. Gue cuma ngapalin rumus, ngapalin definisi-definisi. Kalau bahasa Indonesia kan reading dikit, jawabannya ada di tulisannya gitu. Betul, ya kan? betul, iya. Ya itu jadi Nggak perlu banyak knowledge lah ya bahasa Indonesia ya. Akhirnya UN gue lulus, nilai lumayan. Gue kok gampang sih UN gitu ya. Maksudnya Katanya 10 besar dari belakang, kok gampang UN-nya berarti? ya justru itu gue bingung. Ternyata selama ini tuh teman-teman gue pada jungkir balik belajar cuman buat UN gitu, cuman buat ya lah ini mah belajar 2 bulan juga bisa lah. Gue belajar. Emang lo udah pintar dari sononya? Ya nggak tahu makanya. Oke. Nah jadi gue ngeliat kok soal UN kok gue dengan mudahnya lolos belajar 2 bulan gitu. Akhirnya gue semangat lah. Ya udah karena gue udah tahu caranya belajar itu kan tadi dengan ngapalin segala macem, rumus segala macem. Gue SNMPTN kayak bisa lah ngejar dari UN ke SNMPTN tuh nggak salah sebulan lebih dikit. SNMPTN tuh jalur undangan atau SBM maksudnya? Tulis. Oh tulis. Tapi Bukan dulu lo undangan, jalur undangan nggak masuk ya? Buset, rapot gue ya Allah, udah lupakan cut. Nah, jadi maksud gue pada saat itu gue ngeliat bahwa gampang nih tes doang, gue tinggal ngapalin segala macam. Nah begitu. Tunggu, berarti dari awal lo udah sadar kalau lo bakalan nggak bisa ngikutin jalur undangan ya, jadi lo udah persiapan buat ujian tulis. Yes. Oke, nice. Kebetulan undangan itu pertama kali di angkatan gue. Oh, tapi semua anak bisa daftar undangan? Enggak, yang 15 besar itu persen gitu ya? Iya. Nah akhirnya dari situ gue belajar sama teman-teman gue di rumah, belajar kelompok. Gue udah mulai semangat tuh, udah mulai nyambung. Nah akhirnya belajar. Terus ya itu teman gue ada yang buka CD belajar gitu dah, CD belajar. Nah CD belajar itu gue ngeliat teman-teman gue ada yang langsung belajar fisika, langsung belajar kimia, ada CD-nya lah tentang kimia, tentang fisika. Gue penasaran tuh CD apaan sih, kok ada orang idenya bagus sih gue bikin CD belajar, jadi nggak boleh. Ya udah akhirnya. Zaman dulu masih baru banget ya kayak gitu ya. Iya, akhirnya ada daftar isinya tuh kayak bukletnya gitu lah, gue lihat. Nah gue itu orangnya OCD sama urutan men. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak berurut tuh gue gatal banget gitu. Nah akhirnya temen gue kan itu langsung, dia nggak bisa fisika, dia langsung belajar fisika, dia nggak bisa ini. Nah kebetulan di buklet itu di sampulnya apa lupa gue. Di situ ada urutannya. Yang pertama tuh namanya ada basic skills. Basic skill di situ ada logic, ada basic math, ada verbal. Terus lagi ada, nah baru di situ ada matdas, ada segala macam. Terus gue basic skills apa nih? Di sekolah nggak diajarin. Iya menjahit gitu kan. Skills menjahit gitu. Gue di situ jadi penasaran. Gue pinjem dong, tapi yang pertama nih yang ini yang basic skill gue penasaran. Akhirnya gue setel di rumah gue. Dia ngajarin kayak otak kita tuh harus ya ibaratin jadi hardware komputer gitu. Terus otak kita tuh harus diinstal dulu sama software. Apaan sih nih, gue bilang. Iya gue juga ngerti lah kalau masalah itu. Nah masalahnya, tapi pertanyaan gue, apa nih software? Lu bedain belajar yang mana yang lu hafal sama yang mana yang lu bisa ngerti frameworknya, ya konsepnya lah, prosesnya. Iya. Nah artinya dari situ gue ngelihat bahwa ternyata mikir tuh ada caranya men gitu. Mikir ada caranya ya. Walaupun orang ngerasa kalau ya gue mikir sehari-hari gue pasti mikir, tapi mungkin caranya bisa jadi salah gitu ya. Iya. Mungkin semua orang bisa mikir lah ya. Iya, bisa. Semua orang bisa mikir, yang normal gitu bisa mikir, tapi ternyata mikir tuh bisa salah juga men. Gitu. Oh nice. Di situ jelasin kayak gitu. Iya. Nah jadi untuk memprosesing ilmu yang ada di sekolah, kalau asal dimasukin aja dihafalin ya udah itu jadi data mentah aja, nggak bisa jadi pemahaman gitu. Iya, kayak framework gitu. Kayak cuman lo masukin data-data doang, tapi apa nih gunanya data-data ini nggak tahu karena lo nggak bisa memproses dengan benar gitu. Dan tadi softwarenya ya. Iya. Nah dan nggak bisa ngekonekin ke knowledge yang lain gitu. Betul. Itu panjang sebenarnya. Tapi intinya gini, gue tuh di situ gue mikir bahwa wah gila ya, ternyata kita tuh ada pelajaran yang namanya berpikir. Gue mikir kenapa ya nggak diajarin di sekolah gitu. Padahal kan. Tapi kan di sekolah diajarin tuh matematika. Tapi yang gue lihat nggak kayak ditekenin, lo harus bisa mikir baru nelan ilmu gitu. Lo harus bisa mikir. Malahan dari dasarnya nggak diajarin. Jadi ketika orang belajar matematika, mindsetnya langsung belajar ngapalin rumus gitu-gitu ya. Maksudnya pentingnya nih apa sih gitu, nggak ditekanin nggak sih kayak di sekolah gitu ya? Iya, pentingnya fundamental ya, pentingnya software tadi di otak. Ya udah sebelum kita nelen knowledge gitu ya,
harus ada softwarenya dulu. Itu yang gue nggak ngerasain ada di sekolah. Nah, dari gue ngeliat dari gue ngeliat nonton CD itu, gue mikir, wow, gitu kan. Ternyata selama ini kemungkinannya gue ada pelajaran nggak masuk segala macem, gue ngerti apa-apa tuh, itu mungkin software gue masih ngaco gitu. Ya udah, gue lihat itu kan, gue lihat, tonton semua videonya. Akhirnya gue penasaran sama banyak hal tentang critical thinking, kayak gitu-gitu. Gue googling segala macem, lihat YouTube tentang kayak gitu-gitu, bukunya download. SNMPTN gue lupa. Kasihkan belajar ya jadi. Kagak belajar yang lain gitu. Belajar di basic fundamental skills gitu. Ya gue baru sadar 2 minggu terakhir lah, kayak seminggu apa 2 minggu terakhir gue lupa pokoknya. Wah gila, masih banyak fisika segala macam gue belum belum pelajarin. Akhirnya lo jadinya daftar SBM atau enggak tuh? Daftar. Tetap daftar. Ikut teman-teman gue. Jurusannya apa? FTMD ITB. Oh sama. Oke. Nah di situ juga di CD ini si orangnya ngajarin time management, ngajarin self concept, kayak gitu-gitulah. Akhirnya ya gue realistis, gila gue kagak mungkin bisa lolos kalau gue mau konkret gitu ya. Kalau mau realistis nggak bakal lolos karena ya materinya banyak, gue belum banyak yang bisa gitu. Nah akhirnya ya gue tetep lah go ahead, coba aja tes gitu kan, siapa tahu dengan logika yang gue udah bener tadi, kalau software gue udah ada, ya udahlah gue bisa memproses soal-soal yang ada setahu gue aja gitu kan. Ternyata ternyata dari situ gue bisa ngerti soal itu maunya apa, gue bisa ngerti banget. Tapi masalahnya banyak empirical knowledge, artinya empirical tuh maksudnya hal-hal yang udah ada di buku lah, yang udah ada di secara sains sudah terbukti lah gitu, kayak rumus-rumus fisika, konsep-konsep biologi, metabolisme segala macem. Ya gue isinya nggak tahu lah gitu. Tapi gue tahu maksud soal tuh nanyanya arahnya kemana. Betul. Nah, memproses soal pun harus pakai logika, men. Iya, itu tadi. Thinking skill kan. Akhirnya gue sadar, gila, gue tahu banget nih soalnya mau ngetes gue di bagian mana gitu. Tapi si bagian mana ini bolong gitu. Iya. Kan? Lo ibarat lo punya software udah canggih nih, udah yang paling up to date, tapi datanya nggak ada. Apa yang mau diproses gitu, jadinya kosong mentah juga gitu kan. Itu dia. Nah akhirnya gue tes, kalau nggak salah itu soalnya boleh dibawa pulang tuh zaman itu. Gue ngetes, akhirnya gue di tempat les gitu, gue cek 48%. Oke. Yang bener. Kalau salah di -1 dulu, nggak tahu sekarang. Iya. Nah abis itu ya udah 48% FTMD, nggak gue lihat di passing grade sih dia 70-an. Wow, tinggi juga ya. Iya, hampir 70 lah, 60 sekian kalau nggak salah dulu. Nah abis itu enggak nyampe 70 mah FK gue inget. Paling tinggi kan? Stay paling kalau 70. Stay FK. Mungkin around 65 gitulah gitu. Tapi itu termasuk tinggi juga nilai lo segitu pada saat ya lo baru nyadar 2 minggu sebelum SBM. Karena gini kan ada TPA ya. TPA tuh gue dari 75 soal benernya tuh 60-an lah. TPA pasti. Wah gila, gampang banget ya, sama kan gue juga. Begitu soal dibagiin, gila logika semua. Menang nih gue. Asik ya. Berarti zaman lo masih sama kayak zaman sekarang, ada TPA, ada TKA. TKA ini yang IPA-nya, sainteknya gitu kan. Iya. Gue bisa lumayan, bisa belasan soal. Sama bahasa Indonesia juga gue karena logiknya udah jalan, gue merasa oke gitu. Bahasa Inggris juga sama. Nah, enggak, bahasa Inggris rada dodol sih. 7 soal dari 15 lah, tapi kan ya lumayan lah gitu. Ya bagian IPA yang ngaco. Kalau fisika sih gue masih suka ngulik-ngulik ya, karena nyokap gue guru fisika, jadi ya bisalah 10 gitu. Matematika IPA gimana? Rada ngaco juga karena tentang kalkulus gue nggak terlalu belajar banyak. Advance ya. Terus kimia kacau lah, kimia sama biologi udah nggak jelas lah gitu kan. Biologi apa lagi? Data semua tuh. Logical connectionnya ada sih, cuman kan mesti baca banyak. Iya, empiricalnya diisi datanya. Nah gini, abis itu kan gue lihat CD itu ya, gue nggak lolos nih kan udah. Gue pengumumannya belum ada, cuman gue udah yakin nggak lolos lah. Gue berharap nggak lolos. Kalau gue lolos, nah gini. Justru lo berharap nggak lolos, seriusan? Masa lo nggak ada harapan sama sekali? Iya, karena gini. Nah ini sejarahnya gini. Gue nonton CD itu. Gue merasa kayak tercerahkan banget lah, kayak wah gila ini gue cari tentang pendidikan tuh ini men. Gitu. Lo latihan mikir, abis mikir lo udah bener, dikasih ilmu, abis itu dimasukin reasoning gitu, baru kita bisa tahu oh knowledge itu ternyata nyambung semua gitu, insight knowledge itu nyambung semua. Nah dari situ gue penasaran nih orang tuh siapa sih nih yang di CD ini gitu. Gue penasaran, akhirnya ada namanya tuh di CD-nya. Kalau abis nge-play video tuh exit ada tuh namanya gurunya siapa.
Nah, ada gue ngefans banget sama orang yang ngajarin logic itu. Sebutin aja udah. Hah? Sebutin aja. Iya, namanya Sabda PS. Gue AKA founder Zenius. itu ternyata dia, gue liat Facebooknya men. Foundernya gila, jago banget tulisan gitu. Nah, ternyata ada kantornya di Tebet. Nah, abis itu kalau nggak salah gue Lo add Facebook ya? Enggak. iya enggak, gue di Facebook lah. Oh. Buat Facebook terus Di accept kan? gue lupa men. Tapi akhirnya lo langsung datengin ke Tebet ya? Nah, akhirnya gue ke Tebet. Hmm. Gue ke Tebet ke kantornya. Ternyata itu bentuknya SSC. Oh, belum ada Zenius Belum, Education itu gitu belum office ya? aja. Nah, Office Zenius tapi di SSC gitu. Nah, pas di situ gue nanya ke front office, gimana mas mau daftar ini? Gue kan anak baru gitu, mau bocah, dikira mau daftar. Enggak, saya mau ketemu Sabda PS. Gue bilang. Oh ya, wow, Gua, berat loh. iya, front office-nya namanya Mbak Desi, gue inget. Kata Mbak Desi tuh, udah janjian belum? Iya, belum lah, nggak punya nomor ya. Mas siapa gitu? Oke. Kayak fans dari mana gitu Iya, ya? gitu kan. Abis itu gue nanya, ini dia guru bukan sih gitu? Oh iya, dia guru matematik segala macam, fisika. Ini saya jadi saya tuh nggak lulus SNMPTN, saya nyari tempat les gitu kan, ingin tempat les tapi saya pengen ngobrol dulu sama orang ini nih gitu. Oh iya, emang dia buka program buat Zenius alumni. Gue langsung seneng banget tuh. gila, langsung daftar gue gitu kan. Nah, Tapi tahun lo daftar itu sebelumnya udah ada tuh program Zenius alumni. udah ada dari 2007 gitu, lupa gue tanya Sabda. Oke. 2007an gitu. Nah, habis itu jadi gini, gue masuk IPA tuh ranking kedua dari terakhir. Ranking apa nih? Ranking masuk ditotalin anak kelas 1 masuk kelas 2 kan masuk penjurusan IPA IPS kan. Pas masuk IPA di apa? Dijembrengin si urutannya, gue urutan kedua dari terakhir. Nah, yang terakhir tuh namanya Febri, dia masuk stay. Oh wow. Dan dia ikut les sama gue di Zenius itu, di gap year itu. Berdua lo bareng. Berdua. Nah, zaman itu kan gap year tuh masih belum terlalu lazim ya, maksudnya belum orang-orang kepikiran gitu. Istilah gap year-nya gue baru tahu 2 tahun terakhir lah. Dulu ternyata ada programnya buat anak-anak yang belum mau kuliah tapi mau les. Wah, gue langsung daftar kan. Udah daftar. Nah, habis itu gue masuk lah kelas, tapi belum ada sabdanya. Gue berharap banget sabda mana nih gitu ya kan, sabda mana gitu. Nah, habis itu waktu itu pertama tuh Yoki, Pras kayak gitu tuh udah masuk duluan, tapi sabdanya nggak tahu sibuk kali ya. Nah, suatu ketika udah sebulan 2 bulan. Awalnya lo belajar apa tuh sama yang Yoki Pras? Nah, jadi sesuai sama apa yang gue harapkan gitu. Pertamanya tuh kita bahas hal-hal yang cara mikir tadi, logik, basic verbal. Dulu Pras tuh ngajarin science, ngasih buku critical thinking. Sabda juga ngasih sih. Cuman begitu setelah ketemu Sabda baru dia ngasih buku-buku banyak. Nah, begitu sebulan kemudian Sabda datang. Oh, ini nih suaranya gue hafal nih. Si guru ini gitu. Mukanya gue udah tahu kan dari Facebook kan. Mukanya gue udah tahu dari Facebook. Nah, ya udah si Sabda datang, gue langsung kayak excited gitu ya. Nah, hal yang pertama diomongin di kelas aja. Halo, gue Sabda. Gue pengen tahu dong, sebutin 3 pertanyaan terbesar dalam hidup lo, tulis kertas kumpulin gue. Langsung itu ya? Iya. Wow. Nah, gue waktu itu nulis adalah gue nulis 3 pertanyaan, dan Sabda pas ngelihat pertanyaan gue kayak, wow, nih siapa yang nanya ini? Gitu. Seneng lu. Seneng gue, wah, gue bang gitu. Lo jangan panggil gue bang katanya. Lo tau Big Bang kan? Tahu. Teori Big Bang. Gue ajarin lagi. Iya, ini dong ngomongin sama audiens. Ya udah, jadi Big Bang. Gimana alam semesta ini terjadi gitu. Jadi intinya gue nanya Big Bang. Ngomongin Gavir jadi ngomongin Big Bang. Iya. Komunikat bebas. Iya, santai. Nah, jadi gue nanya gimana Big Bang itu bisa terjadi, apa yang men-trigger alam semesta ini bisa terbentuk pertama. Kedua, berat banget anak kelas 3 SMA mikirnya gue dulu mikirin apa ya pertanyaan terbesar dalam hidup gue ya, kenapa semua ini ada sih gitu. Terus gimana kehidupan tuh bermula gitu. Origin of life. Iya, origin of life. Penjelasan saintifiknya gimana sih gitu kan. Nah, habis itu 3 pertanyaan. Iya, satu lagi. Kalau satu dimensi itu garis bilangan kan satu dimensi. 2 dimensi itu bidang, 3 dimensi itu ruang. 4 dimensi itu apa sih? Itu pertanyaan gue. Dan itu justru pertanyaan itu dijawabnya setahun pakai film kayak dia nggak jawab. Tapi ini bikin kita mikir ya. Iya, bikin kita Sabda, mikir. being Sabda. Sabda. Iya. Jadi Terus. wah, ini nih gue suka banget nih kayak gini. Karena gue ke-trigger juga dulu sama apa yang diomongin di awal, bahwa sekolah itu sebenarnya belajar buat mikir harusnya, men.
abis belajar buat mikir, kita udah bisa mikir, baru knowledge itu dimasuk-masukin gitu. Gue udah ngeliat itu dan gue merasa masalah gue tuh itu gitu. Gue gak bisa mikir, masih ngaco gitu. Nah pada akhirnya ya gue ngapalin. Nah karena gini, gue dulu mikirnya, oh berarti konsekuensi dari inget, kalau ngapal nih, konsekuensi dari inget kan bisa jadi lupa. Ya bisa jadi emang masih inget juga sih, cuman bisa jadi lupa gitu. Ada kemungkinan bisa, lupa. ada 2 kemungkinan, betul. Cuman kalau lu mengerti sesuatu nih, nggak bisa mengerti kan? Susah lah maksudnya. Susah. Bisa juga sih lo mengerti bisa. Cuman ada nggak sih hal yang lo mengerti sesuatu hal kan jarang ya? Susah. Ya. Makanya, oh jadi kalau lo udah mengerti frameworknya suatu hal, kita bisa long term gitu. Kita bisa ingat terus konsepnya. Walaupun mungkin nama-nama di dalamnya ada yang harus dihafal dan kita bakal lupa. Tapi kalau framework kerangkanya itu tadi kita udah paham, udah tinggal dipakai-pakai aja. Data apa ya tinggal dimasukin gitu kan. Nah itu jadi dari framework itu kalau udah inget ya udah, bukan inget ngerti, udah berakar deh gitu. Sedangkan kalau lu cuma baca buku, cuma inget-inget doang, itu kayak serak daun lu taruh di tempat yang berserakan, ketiup angin hilang gitu. Sedangkan kalau dari framework ya lu udah punya akarnya, udah punya batangnya, susah buat dicabut. Bisa aja sih kalau lu dodol ya lupa. Gue sih banyak juga yang lupa sih. Bertahun-tahun kan bisa jadi sih. Cuman maksudnya lebih nempel dibandingkan lo cuma ngapalin lepasan doang, nggak ada frameworknya gitu ya. Tuh. Gue masuk tuh bulan September gitulah, September apa Oktober. Lo masih ingat gak sih tahun berapa? Ingat 2011. Oh, tua ya. Terus. Segitu. Ya udah, gue masuk 2000 segitu. Akhirnya gue inget belajar logic, science, basic math, ngulik-ngulik tentang kayak gitu-gitulah, film kayak gitu-gitu, dokumenter. Sampai Januari gitu deh, sampai Desember. Itu lesnya dari jam berapa sampai jam berapa? Wah ini dari jam 1 siang sampai maghrib. Oke, tapi kata lo sampai tengah malam. Formalnya. Oh, diskusinya, ngobrol segala macem, sampai mau ada kelas tambahan sampai pagi. Gue sering nginep dulu di Zenis itu gitu. Nah, gue sering nginep, akhirnya nginep bukan bahas pelajaran rumus apa-apa, nulis rumus, bukan, bahas ya ngobrol apa aja, politik kayak apa kayak gitu. Justru dulu sosmed belum terlalu mempengaruhin gitu ya, jadi HP tuh ya BB udah taro, ya udah gitu ngobrol terus gitu. Ya. Nggak ada yang gini. Nggak dicariin mak lu tuh pulang malam gitu. Justru kalau gue pulang tuh mak gue nanya kok pulang. Asik banget ya. Iya mak gue gitu. Jadi pada saat itu gue keasikan belajar science, ngeliat insight kayak gitulah. Terus dia juga ngasih, dulu kan YouTube belum terlalu booming ya, cuman dia udah ngasih banyak bahan di YouTube yang how stuff works kayak gitulah. Kayak gue udah mulai tertarik sama kayak gitu-gitu. Akhirnya di bulan Januari gue baru inget, men kita mau SNMPTN lupa nih gitu kan. Gue lagi-lagi lupa mulu, asik kan gitu. Nah, ada yang ngingetin, Sabda nggak ngingetin ya malah. Justru itu kalau gue lupa bagus, karena gue fokus belajar mikir. I see. Iya kan? Ya udah gue fokus belajar mikir, begitu gue udah bisa mikir, udah punya logic, udah punya paradigma yang bagus buat melihat dunia gitu, see the world as it is gitu kan. Gila. Gue udah punya paradigma karena gue udah tau lah, maksudnya secara umumnya gimana sih alam semesta ini bekerja, gaya, energi, sebenarnya udah dibahas, cuman secara rumus sih belum ya, secara definisi belum, cuman how it works udah kebayang lah ya, gimana. Yes, jadi bahkan sampai social engineering, maksudnya karena kan gue banyak main juga ya, teman-teman gue dari GPR itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Timur sana, ada yang jadi dari Sulawesi, ada Papua ada. Wow. Jadi gue di situ sekalian belajar gimana caranya mengerti orang lain yang ya kalau ngerti teman-teman kampus mah ya, maksudnya sering ketemu lah tiap hari. Udah kan, biasa ya, kalau ini ngerti orang dari wilayah-wilayah lain dan karakternya beda-beda banget ya kalau kayak gitu ya. Ada yang dari sini ngomong ini baper kayak gitu, gue ngerti kan, ini baper karena gini, karena ini ya. Karena gimana kan, understanding lo berkembang di situ ya? Iya, berkembang di situ, lumayan. Sebelumnya gue karena, gue banyak main, jadi gue tahu gimana caranya pikiran orang tuh bekerja pada umumnya ya. Cuman itu sotoy-sotoyan aja, kadang-kadang gue mikir, jadi pas gue ketemu orang nih, dia pertama kali ngomongin sesuatu, lihat dari mimik mukanya segala macam, gue kadang-kadang bisa, ini mah cupu gitu. Gue bisa dulu gue bisa nilai gitu. Tapi along the way ternyata, itu ternyata penting, bukan buat ngecupu-cupuin orang atau buat keren-kerenin orang, bukan. Tapi sehingga kalau kita tahu orang itu kayak gimana, kita bakal tahu apa hal yang harus dilakukan di depan dia gitu. Supaya ya kita mau bikin dia pintar ya udah. Biar pendekatannya benar ya, tepat sasaran ya. True. Itu nggak bisa belajar di sekolah. Maksudnya nggak ada di pelajaran sekolah tapi ya experience ya. Experience itu.
harus banyak main jangan belajar mulu. Tuh. Jadi pas gue fisika ngajarin F sama dengan M kali A, hal yang pertama gue lakukan adalah gue mempertanyakan F itu apa sih, M itu apa sih, A itu kenapa ini dikali, kenapa nggak bentuk dasarnya itu nggak A sama dengan F per M gitu. Ya yang di waktu itu ada buku-buku rumus gitu gue lihat. Nah, terus A itu sebagai apanya sih kalau di dunia nyata gitu. M itu ya masalah gitu. Oh ini F itu gaya. Kalau gaya energi bedanya apa? Gue pada saat itu udah tahu bahwa oh rumus itu ternyata ada representasi dari yang ada di alam gitu. Alam tuh udah ada begitu, realitanya begitu. Nah, direpresentasikanlah jadi rumus dengan formula matematika tadi gitu ya. Biar apa? Nah, manusia kan butuh teknologi ya, biar kita hidup enak kita butuh teknologi segala macam, mobil. Friend lo nih, gue udah nonton nih. Oh iya. Lanjut. Nah, dari situ karena kita butuh teknologi ya kita butuh merepresentasikan alam biar bisa kita manipulasi, kita kontrol, kita bikin teknologi gitu. Nah, gitu. Jadi gue oke, jadi ini kejadiannya energi itu sebenarnya ini gitu. Oh, kayak tuh ini. Oh, ternyata gelombang tuh. Ah, gue mulai kebayang hal yang sebenarnya terjadi itu apa, ditumpahin ke rumus. Jadi begitu ada soal yang ya ini udah mulai ke soal, ada soal yang dibolak-balik konsep, gue udah tahu arahnya kemana. Karena itu gue udah kebayang aslinya kayak gimana. Bukan cuma rumus di buku doang, tapi lo udah kebayang ini di dunia nyata kayak gini nih. Kalau ada kondisi-kondisi gini ya ngaruhnya ke sini gitu ya. Iya. Jadi nggak bingung lagi, karena kayak kebanyakan orang yang itu tadi ya, dia kurang koneksiin ke realitanya, akhirnya jadinya ya gitu tadi, kalau dimodifikasi ini variabel yang diganti-ganti ini, jadinya bingung bubar. Gitu kan. Iya, bubar. Kita tuh makan tuh ngapain sih? Tumbuhan fotosintesis ngapain? Itu pertanyaan kayak gitu gue tumbuhkan di dalam diri gue. Gue cari sendiri. Curiosity tinggi ternyata. nih, curiosity-nya tinggi. Dulu sih enggak. Tapi begitu maksudnya udah tahu how stuff works tuh jadi kita peka gitu. Oh, ini tuh gini gitu. Jadi peka. Berarti paradigm dulu ya di change, baru akhirnya lo curiosity-nya tinggi gitu ya. Bahkan ketika gue udah kuliah di ITB, gue ngeliat gedung gila keren gitu. Ini tuh awalnya dari sketsa gambar doang gitu, terus gaya bekerja gimana. Gue tahu how stuff works secara general dulu, evolutionary thinking udah kebentuk segala macem. Jadi pada saat gue ngeliat suatu hal itu gue kayak ini tuh gimana sih? Coba framework yang mana nih? Gitu ya? Iya, jadi kepo gitu. Ini berarti apa? Apa sih? Deduktif ya? Nah itu dia. Gue di dalam satu looping ada induksinya, ada deduksinya gitu. Udah kalau yang contoh tadi gimana? Mendeduksi berarti kan? Nah, gue udah menginduksi banyak hal dari film lah yang Sabda kasih lah, dari film-film yang udah ada itu, terus dari buku-buku yang dia kasih, gue udah menginduksi banyak hal, terus lagi dari fenomena yang gue udah pernah lihat di alam gitu, menginduksi, sehingga gue punya teori kan di kepala gue. Framework lah ya. Iya, gue punya teori sendiri. Mungkin teori di buku gimana, cuman di otak gue ya udah teori gue gitu. Nah, begitu gue nemu hal yang serupa, oh ternyata itu pakai framework yang ini nih, sebelah sini pakai. Dikeluarin lagi frameworknya gitu. Itu deduksi. Iya, betul. Udah ngajarin belum? Belum, nanti deh. Nanti ya guys. Oke, sip. Terus. Ya udah, maksudnya dari situ karena tadi softwarenya udah kebentuk. Gue sebenarnya ngitungnya lelet. Gue pernah main game sama lo yang itu kalah gue. Malu-malu gitu. Gue ngitungnya lelet. Tapi gue mikirnya lelet nih, begitu ada orang ngomong tuh gue, gimana? Gue suka gitu kan. Itu hardware ya berarti? Iya, hardware gue emang dodol gitu. Gue Pentium 1 gitu, Pentium setengah. Oke, tapi sekarang juga ngaku nggak? Lumayan. Jadi, nah tapi analogin gini, komputer yang lelet yang jadul, tapi softwarenya bener gitu. Nah, walaupun dia lelet, dia tapi nggak akan salah kan, gitu. Algoritmanya tuh nggak akan error, nggak akan ada mandek gitu ya. Ya udah, tapi udah pasti bener, udah pasti beres gitu. Prosesnya lama, tapi outputnya bener ya. Bener dan udah pasti ada keluarnya gitu. Oh iya, oke, betul. Kalau yang komputer Pentium 100 juta gitu ya, Pentium 9 lah, sekarang ada Pentium 9. Baik banget. Iya, habis itu VGA-nya udah GTX 3080 ya. Nah, itu udah canggih kan. Nah, dari situ, tapi kalau drivernya, software yang ngaco, OS-nya error segala macem, lu mau secanggih apapun di enter juga nggak bakal proses tuh data. Betul, ya kan? betul. Itu gue analoginya kayak gitu. Oh ternyata gue lelet nggak apa-apa, tapi yang penting gue bener gitu. Justru gue tertekan karena gue tuh dodol, gimana sih caranya biar gue gak dodol banget gitu. Ya udah akhirnya gue mempelajari software otak gue deh, gimana biar gue yang penting cepat mah belakangan, yang penting gue nggak salah. Yang penting mikir benar dulu, cepat tuh bisa belakangan gitu ya. Justru yang jadi masalah nih, orang-orang yang mikirnya cepet
tapi salah. Nah, betul banget. Salahnya Iya. makin cepat. Mendingan cepet mendingan lelet tapi Bener. salah. Enggak, Oh, mendingan lelet tapi salah daripada cepet tapi salah. Iya. Karena dia hasilnya udah banyak salah semua gitu. Iya. Yang Iya kan? salahnya makin banyak. Salahnya makin banyak. Salah lagi. Iya. Kalau ini kan Salah ya apa. Lebih bagus lagi bener tapi lelet nggak apa-apa. Yes. Nah dari tadi kan gue udah cerita nih, software gue udah kebentuk segala macam di otak gue. Nah sehingga gue pada saat Januari ini belajar TK, kalau sekarang bahasanya TKA ya, iya. belajar kimia, fisika tuh udah connect aja terus tek terus tryout bulan April. Hasilnya bagus. Agak ya udah akhirnya gue ikut tryoutnya cuma 2 kali men. Tryout Zenius doang. Oh iya. Seumur hidup gue tryout cuma 2 kali. Tryout Zenius akhirnya gue dapet nilai yang pertama agak jelek sih 60-an. Nilai maksimumnya berapa? 100. Iya dari 100 itu persen ya. Gue bahasanya persen. Oke. 60 dari 100%. Terus tryout kedua gue 80-an, 80%. Wow. Itu tryout Genius. Nah, pas tes SNMPTN, soalnya gue bawa pulang, gue cek 71 gitu ya. 70 rendah gitu deh, 71, 72. Passing grade 60-an, tahun lalunya 60-an. Tahun itu udah ada harapan dong ya pasti ya. masuk aja gitu ya. Oke, akhirnya lo lolos setelah ikut les di Zenius kurang lebih 1 tahun ya. Yes. Kurang lebih 1 tahun ya. Nah, gue mau nanya nih, selama lo gap year ada nggak kegiatan lain selain lo les? Nah, jadi kan orang tua gue pas sekolah gue dikasih uang jajan nih. Pas gap year, ya lalu ke sekolah les doang minta duitnya. Ya gue uang jajannya dikit lah, setengahnya gitu. Abis itu gue mikir gue pengen punya iPhone dulu tuh, pengen punya iPhone 4 gitu ya. Waduh. Masih BB. Terus gue pengen punya gitar segala macem. Gue bingung lah minta duitnya kemana. Gue minta duit ke orang tua, ya gue ke sekolah gila, mesti tahu diri lah gitu. Ya akhirnya di situ, nah jadi gini, gue tuh seneng main gitar, seneng musik lah gitu. Nah pada saat di gap year, singkat ceritanya pokoknya gue karena udah mulai seneng engineering nih, waktu gue belajar tentang sains segala macam, gue mulai tumbuh nih sense of engineeringnya, sense of mikirnya gitu. Akhirnya gue lama-lama seneng apa ya hal yang beririsan antara engineering dan art gitu, dan musik. Ya akhirnya gue nemu, gue suka banget nyeting equalizer di tape segala macam di mobil. Nah akhirnya ini audio engineering ya, gue lihat di YouTube segala macam. Akhirnya di suatu kesempatan teman gue ada yang minta tolong gue jadi audio engineer pas dia ngeband di konser. Akhirnya gue nyeting dan enak gitu. Nah akhirnya gue mikir kuping gue tuh peka banget sama frekuensi, by the way. Nah ini dia bakat ya. Gue bisa memetakan hal apa yang kelebihannya gue gitu. Nah begitu gue udah peka, ini kekurangan gue, ini kelebihan gue. Kelebihan itu yang given ya, yang dari lahir secara genetik. Gimana caranya kita memaksimalkan kelebihan kita gitu kan. Nah ya udah praktis ya, cari lahannya buat kita melakukan itu gitu kan. Akhirnya lahannya ada, karena kuping gue peka banget sama nada, gue peka banget sama frekuensi gitu kan. Akhirnya gue mutusin gue ngambil langkah buat kerja di audio engineering. Nah itu ceritanya sebenarnya panjang, bisa jadi cerita sendiri, cuman singkat cerita akhirnya gue punya alat-alat recording di rumah. Gue buka usaha sendiri, jadi buka home studio buat recording. Nah itu ngumpulin duitnya juga gila-gilaan tuh, dari event ke event gue jadi soundman. Tapi itu lo pas masih gap year kan? Belum kuliah kan? Belum. Berarti paralel sama lo ikut les di Zenius? Kan event tuh Sabtu Minggu rata-rata. I see, iya. Sabtu Minggu gue jadi soundman, tau kan yang di panggung, terus yang di mixer kayak gitu-gitu. Gue suka, bandnya band gak terkenal sih, cuman gue di situ belajar banyak. Nah jadi gue mulai suka nih sama hal yang berbau engineering dan berbau art, jadi yang beririsan gitu. Ternyata ini passion gue men gitu. Iya, tadi kita belum kenalan, lo sekarang kerja di mana belum dikenalin. Gue jadi tutor Zenius. Nah tuh guys, tutor apa Sa? Tutor matematik. Tapi gini, gue mulai menggali-gali kurikulum, gue mau bantu kurikulum. Jadi gue mulai agak jarang kelihatan nih di layar, jadi back end aja, orang gitu. Balik layar. Dan sekaligus lo masih ngurusin event-event juga ya masih. Di bagian engineering ya karena COVID lagi jarang lah. Selama lo gap year, lo ada perasaan tertekan nggak? Kayak teman-teman satu angkatan lo udah kuliah duluan, tapi lo masih nggak ada terikat sama instansi tertentu kayak kuliah or something gitu. Ini parah banget nih. Jadi pacar gue tuh masuk UI, psikologi UI. Terus ya gue kayak kalau ke rumahnya kayak kuliah di mana?
di rumah. Jadi gue depresi lah ya, gue punya tekanan juga ke calon mertua gitu. Nah yang kedua, keluarga besar kalau gue lagi ngumpul, kalau lagi lebaran gitu kan ngumpul, wah ini mah si Esa mah main nggak kuliah kayak. Dalam hati lo gimana tuh? Emang bener sih gue main mulu, Jadi, nah itu di situ pelajarannya. Nah abis itu yang pertama pacar, kedua keluarga, ketiga teman-teman tuh udah pada pakai jaket kuning, jaket hijau tua ITB gitu. Tapi lo menghadapinya gimana tuh kayak gitu? Lo kayak kesel kah, sedih kah, atau malah lo jadikan motivasi buat lo? Gue sedih, gue tahun depan mau ini nih lulus gue pokoknya gitu. Gue ke-trigger sih kayak, wah, gue ke-trigger gitu, gue kayak lu lihat aja ntar. Iya. Nah tapi itu nggak jadi hal yang signifikan sih, maksudnya itu cuma jadi saat itu doang, gue kayak ke-trigger jadi marah aja. Nah tapi gue akhirnya along the way, karena itu setahun itu banyak yang ngomong kayak gitu, komentar, oh lu bener kan lu dulu kuliahnya masih mending lo gitu, masih diterima di swasta masih mending lo. Ternyata emang bener ya, gue main mulu dulu, sekolah cabut mulu ya, coba. Jadi emang berdasarkan fakta ya, iya. Jadi ngapain marah juga gitu. Iya, orang berkesimpulan kayak gitu wajar lah. Wajar ya. Gue main mulu, wah kalau disebutin mah kenakalan gue nggak habis. Tuh guys, buat yang sakit hati, coba lihat dulu nih yang diomongin orang benar apa enggak. Kalau secara fakta bener ya gimana lagi, emang faktanya begitu. Ya yang bisa lo lakukan adalah ya gimana caranya lo mengubah nasib lo di masa depan, ya nggak? Ya jadi di situ gue belajar banyak tentang omongan orang ke gue mapping nih, oh dia emang bener, gue emang ngaco main mulu gitu. Lu mau masuk ITB? Ya elah. Oh nggak mungkin gitu ya, swasta aja udah aja, untung gitu. Banget lo ya. Oh right. Gitu. Karena kan ada tuh orang tua yang mungkin sebenarnya orang tua tuh nggak menunjukkan kalau dia kecewa sama anaknya, tapi kadang ada anak-anak yang, duh gue udah merasa gagal nih sebagai anak, nggak bisa membahagiakan orang tua gue pasti kecewa gitu kan. Nah gimana caranya lo kasih tips deh nih buat adik-adik yang mikir kayak gitu. Jadi gue nggak tahu jawabannya karena nyokap gue bebas, lu ngapain dah, bebas banget gue mau diapain. Tapi gue punya pelajaran kayak gini. Gue pernah ada lah suatu hal yang keputusan gue tapi orang tua gue nggak setuju. Jadi gimana caranya kita ngasih paradigma ke orang tua, kita kayak presentasi lah ke orang tua. Segala bargainingnya kita tunjukin, ini kelebihannya ini resikonya ini opportunity-nya ini kelemahannya ini, segala macam kita jembrengin. Betul. Realistis kan, gitu. Kita lihat kondisinya juga, kondisinya kita gimana keuangan, misalkan gue mau kuliah di Amerika gitu, ya orang tua gue juga waktu itu lagi susah gitu misalkan. Terus gue pengen kuliah musik gitu misalkan, gue nggak punya modal, misalkan orang lain ya, gue nggak punya modal bakat musik, ngapain kuliah musik misalkan gitu. Ya, jadi kita harus pinter menganalisa diri kita sendiri, menganalisa lingkungan, menganalisa kondisi, gitu kan. Kondisi itu dianalisa, habis itu kita analisa juga goals kita. Betul. Kita mau jadi apa sih? Kita mau ngapain sih? Hidup ini kita mau ngapain sih? Udah ada needs, kebutuhan dan kondisi. Itu kita jadiin matrik, kita jadiin pertimbangan, kita tabrakin lah ya, kebutuhan dan kondisi kita tabrakin. Variabelnya dua-duanya dianalisis. Dari kondisi yang ada, mungkin gak sih gue mencapai goals itu dengan langkah-langkah tertentu. Kalau kita udah punya matriks, udah punya langkah-langkah konkretnya, di present ke orang tua lo, nih papa mama, aku tuh goalsnya jadi orang ini loh, jadi kayak gini loh. Nah langkah-langkah konkretnya tuh gini loh, pertimbangannya apa, langkah ini tuh, nah kondisi kita keuangan begini, jadi kita bisanya paling kuliah di sini misalkan ya, aku jadi jurusan ini karena aku tahu nanti lapangan kerjanya bla 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 gitu. Ya jadi kan itu bargaining yang konkret, nggak kayak mama oh nggak boleh gitu. Banyak tuh biasanya, ya pokoknya gue mau FKUI gitu-gitu, tapi nggak jelas bargainingnya apa, dasar-dasarnya apa. Akhirnya orang tua juga jadi nggak bisa nerima kayak gitu kan. Kondisinya juga lihat orang tuanya, kalau misalkan nggak dapat beasiswa nih, ada nggak biayanya? Atau nggak misalkan kalau bidik misi, dia tahu nggak langkah-langkahnya buat goals, buat goal bidik misi, atau nggak dia tahu nggak beasiswa apa ya? Atau nggak mungkin kadang ada orang tua yang pengen anaknya jadi dokter, siapa sih yang nggak mau jadi dokter, terus kayak mungkin orang tua sampai sekarang masih menilai dokter itu adalah jurusan yang paling prestis, yang paling ya mulia dan segala macam. Tapi anaknya justru nggak mau jadi dokter gitu. Nah berarti tadi yang Esa bilang, lo mesti punya alternatif yang apa yang lo suka, nanti kebutuhannya apa, goalsnya lo apa, lo jembrengin secara jelas ke orang tua lo gitu. Argumen lo tuh mesti akurat, mesti pasti, mesti dengan confident lo ngomong ke orang tua lo gitu. Jangan cuman pokoknya aku nggak mau FK, aku mau ini, ya itu juga orang tua lo bakalan lo juga nggak tahu apa sama aja kayak gue gitu kan. Orang tuanya mikir kayak gitu jadinya, karena kan orang tua itu pasti
pengen yang terbaik buat anaknya, dan yang ngejalanin itu nanti lo 3,5 tahun atau 4 tahun kuliah lo yang jalanin. Orang tua tuh sebenarnya ya ngarahin aja, ya nggak sih? Dan orang tua juga sebenarnya punya experience yang lebih lama kan daripada kita. Dia tahu di lapangan kayak gimana, lapangan kerja kayak gimana, dia mungkin lebih tahu, merasa lebih tahu ya. Merasa lebih tahu. Gitu. Tapi begitu kita explain the reality kayak gimana, kita stepnya, goalsnya kayak gimana segala macem, mereka juga kemungkinan ya, mungkin ada orang tua yang ngebuka open minded, oh iya juga sih kamu bener, oke gas gitu. Tapi mungkin ada juga, pokoknya mau tahu kamu gini-gini. Kalau gitu sih gue nggak tahu jujur aja. Itu pinter-pinter lo cari hati lah. Misalkan bokap lo pulang kantor lah, lo bikin teh manis, lo pijetin kakinya, mana tahu hatinya luluh gitu. Itu pinter-pinter juga. Jadi jangan berkeras hati, tapi kayak lo cari pendekatan lain lah, gimana caranya biar orang tua lo, oh iya ya anak gue bener juga gitu. Atau lo cari tahu, siapa tahu orang tua lo mau bener gitu. Oh iya, bisa jadi lo yang salah gitu ya. Keliru. Papa gue mikir kayak gini, kenapa sih gitu? Kenapa sih gue pengen gue kerja di perminyakan misalkan? Iya. Hal kayak gitu juga harus kita ketahui itu dasarnya apa, kenapa dia pengen kayak gini gitu. Karena misalkan orang tua kita, teman-temannya pada kerja di minyak gitu, gajinya gede-gede. Terus sekarang dia pengen kita kerja masuk perminyakan, gajinya gede-gede segala macem, dipaksain. Tapi kan kita lihat realitas ya lah, harga minyak sekarang nggak sebagus zaman itu gitu ya. Itu realitas ya, kita bisa jembrengin ke orang tua kita gitu, Pak gitu. Lihat nih harga minyak segala macem. Ya kayak gitu-gitu sih. Ini contoh aja ya. Harus kita pinter-pinter ngobrol sama orang tua, jangan papa mau payah dong. Langsung masuk kamar tutup pintu ya, nggak selesai masalahnya. Di situ fungsinya belajar human understanding. Begitu kita banyak main, kita mengerti karakter orang, kita juga harus ngerti karakter orang tua kita, karakter kita sendiri gitu kan. Jadi kita mau nge-explain itu caranya tepat gitu. Celahnya dapet ya, tepat sasaran. Sip. Oke, kayaknya udah panjang banget nih kita ngobrol. Kita bakalan bikin 2 video, by the way. Ini kita udah bahas gap year, nanti di video selanjutnya kita bahas gimana cara milih jurusan. Nah, jadi sekarang kita cukupkan dulu. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Bye. Thank you.